Selamat pagi adik-adik. Senang sekali kakak dapat berjumpa kembali dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita masuki ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan hati yang gembira, karena kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, di hati adik-adik dan di hati kakak. Kita naikkan pujian semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Sungguh hati kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kami melalui hari-hari yang lalu. Dan hati kami sungguh bersukacita untuk hari baru yang Tuhan Yesus berikan pada hari ini. Sehingga pagi ini kami dapat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, di hati kami masing-masing. Kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami masuki ibadah sekolah minggu ini. Amin. Amsal 3 ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Adik-adik, firman Tuhan meminta kita untuk mau mendengarkan ajaran dan didikan Tuhan, serta selalu mendengarkan peringatan Tuhan. Tentu saja ini bisa dapat melalui orang tua kita. Seperti janji Tuhan akan selalu menyertai kita dalam melakukan segala perkara, kita naikkan pujian Janji yang Manis. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kita telah disertai Tuhan sesuai janjinya, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami perubahan dalam hidup kita. Mari adik-adik, kita puji Tuhan dengan pujian perubahan besar di kehidupanku. Dengan penuh semangat dan penuh sukacita adik-adik. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku.
besar sejak Yesus di hatiku. Nah adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanah liat. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanah liat. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali bersama Kak Guanzun. Adik-adik, kita sungguh bersyukur, berterima kasih. Walaupun dalam keadaan masih pandemi seperti ini, Tuhan masih mengizinkan kita untuk bisa beribadah. Adik-adik, kakak sangat berharap adik-adik sehat-sehat selalu bersama dengan keluarga. Nah adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpinlah kami semua yang mendengarkan firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami mengerti dan mampukan kami untuk melakukannya dengan taat dan setia. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, cerita minggu ini berjudul Tuhan memperingatkan untuk kebaikanku. Adapun pembacaan Alkitabnya diambil dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Nanti dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 38. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, Tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan hal itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Kita lanjutkan ayat yang ke-36 sampai 38. Yesus memperingatkan Petrus,
Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak, engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Adik-adik, berbagai peringatan seringkali kita dengar. Berbagai peringatan seringkali pula kita diingatkan. Baik itu oleh orang tua kita, oleh teman, maupun lingkungan kita memperingatkan kita. Sesungguhnya banyak yang tidak suka akan peringatan itu, adik-adik. Karena apa? Peringatan itu dianggap akan membatasi kita. Tetapi adik-adik, bila saatnya tiba, peringatan itu akan sungguh-sungguh terjadi. Dan kalau sudah terjadi, kita baru mengerti adik-adik bahwa peringatan itu baik adanya. Dan kita baru menyadari kita harus mentaati peringatan itu. Dari 2 perikop Alkitab yang kita baca, yang pertama itu perikop mengenai Yudas mengkhianati Yesus. Sebenarnya adik-adik, Tuhan juga sudah memperingatkan kepada Yudas. Ini terjadi ketika mereka sedang makan malam bersama. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa akan ada muridnya yang menyerahkan dia, akan ada muridnya yang mengkhianati dia. Adik-adik, Tuhan Yesus juga memberi pesan kepada mereka sebelumnya supaya mereka saling mengasihi, saling melayani. Ketika Tuhan Yesus mengatakan ada murid yang akan mengkhianati dia, murid-murid yang lain saling berpandangan adik-adik. Mereka tidak tahu siapa. Kemudian Petrus menyuruh Yohanes untuk menanyakan siapa yang Tuhan maksudkan. Kemudian dengan terus terang Yesus mengatakan bahwa inilah dia orang yang kepadanya aku akan memberikan roti setelah aku mencelupkan roti itu. Dan saat itu juga Tuhan Yesus memberikan roti itu kepada Yudas. Adik-adik, Yudas langsung pergi. Dan sayangnya Yudas tidak memikirkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Bahkan Yudas memberikan hatinya untuk dikuasai iblis. Nah adik-adik, selanjutnya kita mengetahui apa yang dilakukan oleh Yudas. Yudas tidak mendengar peringatan itu, peringatan dari Tuhan. Dan akhirnya benar, di akhir ceritanya Yudas mengkhianati Yesus. Begitu juga dengan perikop kedua, adik-adik. Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada Simon Petrus. Simon Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang begitu cepat berespon, cepat bertanggap adik-adik. Jika terjadi sesuatu, maka Petrus akan lebih dulu memberikan jawaban. Saat itu adik-adik, Petrus bertanya kepada Yesus, "Mengapa aku tidak boleh mengikuti engkau?" Yesus katakan, "Belum waktunya kamu mengikuti aku. Kamu pun nanti pasti akan mengikuti aku." Nah adik-adik, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sesungguhnya akan terjadi. Dan ketika Petrus juga mengatakan, "Aku akan menyerahkan nyawaku bagimu." Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Sungguh engkau akan menyerahkan nyawamu bagiku?" Tuhan mengetahui adik-adik keadaan Petrus yang sesungguhnya. Maka Tuhan menjawab, "Ingat Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu pun kita tahu adik-adik akhir ceritanya benar. Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus. Dari kedua cerita ini kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu memberikan peringatan sebelum terjadi sesuatu kepada kita. Karena semuanya itu dilakukan untuk kebaikan kita. Supaya kita tidak terjatuh di dalam dosa dan lebih buruk lagi keadaannya. Bagaimana adik-adik caranya Tuhan memberi peringatan itu kepada kita? Dengan berbagai macam cara. Bisa melalui orang tua kita, bisa melalui guru kita, bisa melalui teman kita, bisa juga larangan-larangan di lingkungan kita. Bahkan adik-adik, Tuhan bisa memberikan peringatan kepada kita lewat perenungan firman Tuhan di dalam Alkitab. Nah adik-adik, kakak juga menyarankan supaya adik-adik setiap hari
membaca firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, supaya adik-adik sungguh mengetahui peringatan apa yang akan Tuhan sampaikan kepada adik-adik, sehingga adik-adik tidak jatuh ke dalam dosa. Bahkan adik-adik, peringatan Tuhan itu bisa memberikan suatu dampak, yaitu karakter adik-adik bisa diubahkan menjadi lebih baik lagi, asalkan kita membaca firman-Nya dan mau menuruti segala perintah di dalam Alkitab. Adik-adik, kita sampai pada ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Amsal 3 ayat yang 11. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sekali lagi adik-adik. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Nah adik-adik, itu adalah salah satu nasihat Tuhan di dalam Alkitab. Jangan bosan dan jangan menolak setiap peringatan dari Tuhan. Semuanya itu Tuhan lakukan jelas untuk kebaikan kita. Juga adik-adik, kalau kita sudah berubah hati kita untuk mentaati firman Tuhan, Tuhan juga pasti akan memberi kekuatan saat kita dalam bahaya. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita adik-adik. Yesus adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa membuat kotak persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan seperti ini. Bila sudah tiba saatnya, adik-adik bisa memberikan kepada guru kelas masing-masing. Dan adik-adik juga bisa minta bantuan kepada papa atau mama untuk mentransfer ke rekening di bawah ini. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan senantiasa untuk kami mau mendengar firman-Mu, dan Engkau yang seringkali juga mengingatkan kami, baik melalui firman-Mu, baik juga kepada orang tua kami, kepada teman kami, atau kepada siapapun. Tuhan pimpin kami untuk melakukan firman-Mu dan mentaatinya, sehingga Tuhan kami tidak jatuh ke dalam dosa. Tuhan juga pimpin kami kalau kami jatuh ke dalam dosa, supaya kami mau datang kepadamu dan mohon pengampunan daripadamu. Tuhan Yesus berkati persembahan ini untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sampai di sini kebaktian kita. Sampai bertemu lagi minggu depan. Sehat selalu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, sebentar lagi kita mau ada acara spesial loh. Wah, acara apa? Ibadah Jumat Agung dan Paskah Komisi Anak GKI Guru Sehari. Kapan acaranya? Jumat 15 April 2022 dan Minggu 17 April 2022. Acaranya sesuai jenjang kelas. Betul sekali, teman-teman bisa mengikuti sesuai jenjang kelas ya. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo, catat ya tanggal dan jamnya. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.